Baik, selamat pagi. Sampai ketemu lagi di kelas etika dalam AI ya. Hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan artifisial dalam pengambilan keputusan. Jadi, kita kemarin sempat berbicara ya tentang peran-peran kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada slide hari ini kita itu akan melihat bagaimana AI itu membantu manusia dalam pengambilan keputusan. Agenda dari perkuliahan ini yang pertama yaitu penggunaan AI untuk pengambilan keputusan dalam berbagai sektor. Yang kedua adalah application area of AI. Jadi kita melihat wilayah-wilayah atau hal-hal yang bisa diaplikasikan dengan AI. Lalu kita lihat tentang autonomous vehicle, lalu military use of AI, jadi penggunaan AI dalam dunia militer, dan yang terakhir penggunaan Gen AI atau generatif AI di lingkungan perguruan tinggi. Kita lihat dari penggunaan AI dulu. Dalam penggunaan AI kita bisa bagi ya dalam beberapa hal, terutama ketika kita melihat tentang pengaplikasiannya dalam berbagai macam bidang atau area. Oke, kita coba lihat gambarnya. Di sini ya digambarkan bahwa ada sebuah kaki prostetik ya atau kaki buatan. Jadi kalau teman-teman dulu ya sempat lihat tuh bahwa di dalam Naruto ya, Naruto ditawari untuk dibuatkan tangan prostetik dari sel Hashirama. Nah, ini mirip dengan itu tapi kita buat dengan menggunakan teknologi AI ya di sini. Nah, penggunaan bagian tubuh prostetik atau buatan ini itu kadang menjadi perdebatan. Kenapa? Karena di satu sisi kita melihat dia sebagai hal yang membantu dalam restoratif atau memperbaiki hal yang tidak dapat diperbaiki lah ya. Contoh tadi ya, di sini kaki mungkin karena kecelakaan kakinya harus diamputasi terus dibuatkan kaki prostetik seperti ini sehingga tetap bisa berjalan di situ. Atau ya, apakah dia ini sifatnya adalah enhancement? Jadi dengan adanya kaki prostetik ini meningkatkan ya, kemampuan berjalan dari seseorang atau mungkin kemampuan dalam melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh tubuh manusia di sini. Nah, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat di sini, hal-hal yang berhubungan dengan prostetik tadi ya, ini bisa jadi dilihat sebagai salah satu teknik untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan diri. Lalu, ketika kita lihat dari sisi robot dan juga telemedicine, di mana robot itu diizinkan untuk melakukan telemedicine. Jadi dokter itu bisa memeriksa pasien dari jarak jauh dan menentukan perawatannya di sini. Jadi cuman yang ini masih dalam kendali ya, kendali si dokter, di mana robotnya itu membantu dokternya untuk melihat kondisi pasien. Habis itu nanti membantu dalam memberikan keputusan seperti apa langkah yang harus dilakukan untuk pengobatan si pasien. Lalu ada older adults and social isolation, di mana robot juga digunakan bagi orang dewasa yang lebih tua
untuk mengatasi yang namanya isolasi sosial. Isolasi sosial ini apa sih? Nah, contoh ya di sini. Ketika anak-anak itu sudah masuk masa dewasa ya, teman-teman kan apalagi sekarang ya memulai tahapan masuk ke ranah dewasa. Banyak yang merantau, meninggalkan rumah, terus dengan kesibukannya masing-masing. Belum nanti setelah kuliah teman-teman bekerja, menikah, habis itu menua, meninggal dunia di keluarganya teman masing-masing di situ. Nah, isolasi sosial ini terjadi karena memang dari yang tadinya ada banyak orang yang bersosialisasi dengan orang-orang tua tersebut, setelah itu mulai meninggalkan mereka satu persatu, dalam artian bukan meninggalkan karena tidak nyaman, tapi memang kesibukan masing-masing ya. Nah, kerajaan Inggris sendiri ini mengakui masalah kesepian dalam skala sosial dan menunjuk menteri khusus untuk masalah ini di tahun 2018. Di mana akhirnya ada para peneliti yang mengembangkan sebuah robot. Namanya itu Paro. Nah, kalau kita lihat Paro itu ada di sebelah kanan ya. Di mana berbentuk seperti anjing laut di sini. Dia digunakan untuk mengurangi perasaan kesepian dan isolasi sosial pada orang dewasa yang lebih luas, yang lebih tua, Lalu ada juga nudging. Ya. Mungkin yang lebih kontroversial adalah penggunaan AI dan robotika untuk memberikan dorongan pada pasien menuju perilaku tertentu. Ya, misalnya di sini ya, kita lihat di sebelah kanan, kita kasih contoh robotic weight loss coach, di mana dia menjadi seorang pelatih untuk program turun berat badan atau diet. Nah, robot ini diusulkan dan dikembangkan, dia nanti akan menanyakan tentang kebiasaan makan seseorang, terus mengingatkan mereka juga untuk berolahraga. Jadi robot digunakan untuk memberikan dorongan atau mungkin seperti motivasi kepada seseorang sehingga melakukan perilaku tertentu di sini. Nah, ada juga AI yang digunakan untuk psychological care, di mana AI ini nanti akan melakukan evaluasi psikologis awal dan idealnya ya sistem ini tuh digunakan untuk mendeteksi yang namanya depresi. Jadi depresi awal dari si pasiennya itu kira-kira nanti akan mencapai mana, terus perlu dilakukan pengobatan seperti apa atau malah tidak perlu. Nah, di sini AI atau artificial intelligence ini mencoba menggali sisi pasien dalam hal psikologis. Nah, kalau yang ini itu hampir mirip ya dengan yang anggota badan prostetik tadi, tapi ini namanya exoskeleton. Exoskeleton dikembangkan untuk membantu individu dengan disabilitas pada tungkai bawah. Jadi kaki ke bawah ya, atau biasanya kalau ada yang disabilitas itu dia mulai tidak bisa menggerakkan dari tulang panggul ke bawah ya. Dan sistem ini sering ya digunakan untuk rehabilitasi dan pelatihan, di mana memungkinkan pasien paraplegik untuk berdiri dan mengambil langkah-langkah kecil. Jadi dengan adanya exoskeleton, dia ini mencoba membantu mensimulasikan ke orang yang disabilitas tadi cara berjalan, habis itu bagaimana berjalan layaknya manusia normal lainnya. Lalu
ada AI in Educational Administrative Support. Ini adalah sistem AI ya, seperti halnya Amelia dari IPsoft ya. Ini Amelia yang ada di gambarnya itu, yang dia ini dapat memberi saran kepada siswa dalam memilih mata kuliah dan menyediakan dukungan administratif umum. Jadi semisal nih dari teman-teman ya, mungkin masih bingung ya, pertama kali mau masuk kuliah itu mau jurusan apa, terus kira-kira kesukaannya apa. Di situ dia bisa membantu dalam penentuan hal tersebut. Tidak kalah menarik yang dikembangkan oleh Gore dan kawan-kawan serta Mosley and Mead, di mana mereka menggunakan AI untuk memprediksi tingkat putus sekolah siswa dan nilai mereka. Nah, di mana tujuannya ya, di sini mereka itu mau mensupport. Jadi kayak yang dulu saya pernah coba rencanakan ya, bahwa saya tuh mau menilai tingkat psikologis dari mahasiswa yang baru masuk sebetulnya. Yang mau masuk, habis itu saya coba untuk ambil nih, oh dengan tingkat psikologi sekian, ini anak tuh bakal depresi nggak. Terus yang kedua, secara intelijensinya dengan tingkat psikologi sekian, itu mereka bakal seperti apa dalam kuliah ya. Tentu hal ini ditujukan agar kami ya sebagai pendidik atau mungkin sebagai pemberi fasilitas pendidikan itu bisa memberikan support yang terbaik ya. Oke, selanjutnya kita lihat tentang autonomous vehicle atau kendaraan otomatis. Nah, kita kemarin sudah melihat tingkatan kendaraan otomatis yang kita lihat pada pertemuan minggu sebelumnya ya. Nah, dari kendaraan-kendaraan tersebut ya, di mana tingkat-tingkat tadi, tentu kita bisa melihat keuntungan maupun kekurangan dari kendaraan otomatis tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu ethical benefits of AVS atau keuntungan etika ya, untuk kendaraan otomatis ini. Nah, kendaraan otonom dapat memberikan sejumlah manfaat keselamatan, terutama dengan menghindari kecelakaan dan kecelakaan fatal. Dimana kalau kita lihat dari statistik ya, atau mungkin teman-teman mencoba mencari, diperkirakan bahwa 90-95% semua kecelakaan itu bersumber dari kesalahan manusia. Jadi kalau ada kecelakaan di jalan, kebanyakan dari kesalahan manusia. Ada yang dia mengantuk, ada yang mungkin lalai ya sambil main HP dan lain sebagainya. Dari tingkat kecelakaan tersebut, kalau kita lihat ya, kendaraan otonom atau kendaraan otomatis, dia tuh sebetulnya juga ada kecelakaan, tapi jumlahnya lebih kecil, selain karena belum banyak yang punya ya. Tapi kalau dihitung secara rata-rata dari yang kendaraan yang ada, itu masih lebih kecil daripada yang kendaraan tidak otonom di sini. Hal yang menarik perhatian media ya, itu terkait dengan kecelakaan oleh Tesla di tahun 2016, di mana kendaraan tidak mengenali truk di sini, yang mengakibatkan pengemudinya itu meninggal. Jadi peralatan sensoriknya
Tesla waktu itu ketika membawa seseorang, ya, pengemudi. Di situ ternyata depannya mungkin ada truk ya, dan akhirnya tertabrak atau ditabrak truknya itu. Nah, baru setelah itu ditingkatkanlah peralatan sensorik yang ada. Nah, kita bisa lihat juga lagi dari berita Volvo Uber di tahun 2018. Dia menabrak seorang wanita yang sedang menyeberang di Arizona hingga tewas. Nah, kecelakaan ini mungkin tidak dapat dihindari oleh pengemudi manusia manapun. Namun, sistem pengereman darurat mobil sengaja dinonaktifkan untuk menghindari hasil positif yang salah, dan pengemudi tidak bertindak sebagaimana mestinya. Jadi di sini masih memungkinkan sebetulnya kalau pengemudi itu mengambil alih ya, sedikit mengambil alih, tapi mungkin pengemudinya tidak bisa atau sedang tidak fokus di sini. Nah, kecelakaan lain terjadi lagi pada mobil Tesla 2 tahun setelah yang 2016 di Mountain View, California, dan di Laguna Beach, California pada Mei 2018. Jadi ini 2 tahunannya ya. Dan jarak 2 kecelakaan lainnya itu cukup dekat, di mana keduanya dalam kasus tersebut itu ternyata pengemudi yang bersangkutan mengabaikan beberapa peringatan dari sistem autopilot. Nah, beberapa dari teman-teman kemarin sudah mencoba menjelaskan ya tingkatan dari AV atau Autonomous Vehicle ini, dimana untuk teknologi kita yang sekarang saya rasa sih ya, untuk dikembangkan ke ranah yang benar-benar auto itu bisa. Tapi di kasus ini ya, di tahun 2016 sampai 2018 ini itu kita masih menggunakan ranah yang dia itu tidak full auto, dimana kalau ada hal-hal yang terjadi atau alarm peringatan yang dikeluarkan oleh si mobil, maka manusia harus mengambil alih di situ. Nah, di sini terjadilah kelalaian dari manusia juga. Dia mengabaikan beberapa peringatan dari sistem autopilot. Nah, dalam dunia militer, AI juga kadang itu digunakan. Nah, contoh nih, gambar nih pada rudal balistik. Nah, ya anggaplah rudal lah ya, kita taunya rudal, mau itu balistik atau enggak ya monggo lah ya, secara awam kita taunya itu rudal. Tadi namanya itu adalah Patriot Missile System ya, kalau dilihat di gambar. Nah, Patriot Missile System, terus selain itu ada juga yang sistem untuk menembakkan senjata yang mirip ya. Ada Aegis, ya, ini punyanya Angkatan Laut. Lalu ada Phalanx dan juga Israeli Harpy. Mereka punya sistem masing-masing di sini. Nah, kalau pengaplikasian yang non-lethal atau pengaplikasian yang dia itu sekiranya tidak mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa, ya, ada yang namanya autonomous robot for mine clearing ya. Jadi robotnya itu berguna untuk membersihkan ranjau-ranjau darat. Lalu ada explosive ordnance disposal, dia penjinak bom ya. Lalu robot untuk command and control, reconnaissance, intelligence, mobile network nodes, rescue mission, supply and resupply mission, support and operation. Jadi ada banyak sebetulnya ranah yang kalau dipakai dalam militer. Untuk AI sendiri dan robot itu bisa berguna ya di sini. Oke. Kita masuk ke penggunaan generatif AI atau Gen AI.
Penggunaan Gen AI di lingkungan perguruan tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa AI itu sering kita pakai dalam perguruan tinggi. Dari mulai mahasiswa yang mencari jawaban, dosen yang mencoba mencari penjelasan, mahasiswa dan dosen yang mungkin mencoba menggali potensi diri ya untuk mengembangkan skillnya dengan bantuan AI. Itu juga ada banyak sekali ya hal-hal yang bisa didapatkan sebetulnya ya dengan adanya AI di sini. Trifecta pengajaran dan pembelajaran. Yang kita mau dari perguruan tinggi itu sebetulnya adalah efektivitas, efisiensi, dan mutu pendidikan. Jadi yang dinilai daripada teman-teman itu ya kira-kira itu tentang secara mutu pendidikan, berarti ya pemahaman teman-teman terhadap mata kuliah yang ada, setelah itu pengaplikasiannya, efektivitas dalam belajar mengajar, efisiensinya seperti apa. Nah, tidak lepas dari situ ada hubungan imbal balik antara dosen dengan mahasiswa di sini. Nah, kalau dulu mungkin berhenti hanya di situ ya, dimana alat dan medianya mungkin kita bisa ambil dari buku, terus koran, setelah itu jurnal dan lain-lain. Nah, karena kita sudah mengenal AI ya di sini, makanya di bawah itu ada alat dan media teknis lain, di mana alat itu adalah generatif AI. Dia mendukung dosen, mendukung mahasiswa, dan bisa membantu untuk memediasi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jadi kita fokusnya di kiri ya. Nah, lalu untuk siklus mahasiswa sendiri di sini kan ada mulai dari pendaftaran, terus pembinaan dan konsultasi ya, ini semasa teman-teman kuliah ya, habis itu sertifikat dukungan karir sampai hubungan alumni, dan di dalamnya tentu ada yang lebih luas lagi teman-teman bagaimana antar alumni tersebut itu saling berinteraksi, mungkin kalau ada yang kesusahan ya dibantu dan lain-lain. Ada beberapa macam kemungkinan pemanfaatan generatif AI oleh mahasiswa. Yang pertama ya, membantu mencari acuan dan sumber bacaan. Jadi dengan adanya AI, teman-teman bisa mencoba mencari ya sumber acuan dan bacaan yang sekiranya itu dapat membantu dalam perkuliahan. Tentu ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan. Yang pertama, mahasiswa harus mengidentifikasi topik yang ingin dipelajari dulu. Teman-teman mau belajar tentang apa? Oh, saya mau belajar tentang pengembangan aplikasi atau manajemen pengembangan aplikasi. Berarti butuh belajar apa? Oh, butuh belajar tentang manajemen orangnya, manajemen resource-nya, habis itu desain sistem dan lain-lain. Baru setelah ditentukan nih ya topik yang ingin dipelajari, nanti dengan aplikasi Open Knowledge ya bisa membuat maps-nya atau langkah-langkahnya dulu. Mana sih yang harus dipelajari lebih dulu, dengan menjelajahi berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saling terkait, sehingga topik yang tadi mau dipelajari juga lebih relevan ya. Nah, baru dari maps tadi kumpulkan informasi yang ada. Nah, caranya gimana ngumpulin informasi ya? Bisa dari artikel ilmiah, bisa dari buku, dan juga sumber-sumber terpercaya lainnya sesuai dengan topik.
Nah, baru ditinjau, dikumpulkan artikel ilmiahnya dan menyusun acuan dan sumber bacaannya. Nah, bisa juga untuk memberikan ide penulisan. Contoh, teman-teman yang mau mungkin buat ini ya, kan beberapa kali kampus kita itu mengadakan hibah juga untuk mahasiswa ya, dimana mahasiswa itu bisa membuat sebuah project, saling bersaing juga dengan dosen-dosennya juga ya, kayak hibah inovasi terapan yang ada di Telkom itu ya, teman-teman bisa menggunakannya untuk menerapkan inovasi yang teman-teman buat, atau mau membuat inovasi untuk diterapkan juga bisa. Tentu dengan adanya generatif AI, teman-teman bisa identifikasi topik yang ingin ditulis berdasarkan masalahnya. Oh, masalahnya apa sih? Baru tolong coba berikan contoh solusinya. Oh, nanti dikasih solusinya kira-kira seperti ini. Menggunakan Open AI di sini. Nah, baru habis itu ditinjau idenya, apakah ada yang sesuai atau tidak. Setelah ditinjau, dipilih, terus minta dibuatkan kerangka dasar, baru dikembangkan penulisannya berdasarkan kerangka dasar tadi. Teman-teman juga bisa menggunakan generatif AI untuk membantu menyusun presentasi dan multimedia, di mana mahasiswa nanti akan mengidentifikasi topik presentasinya, sama ya, bisa masuk ke AI yang namanya Magic Slide di sini, terus dilihat isinya apakah sudah benar atau sudah sesuai tema belum hasilnya, baru disusun presentasi akhirnya. Lalu ada juga bisa menghasilkan materi latihan belajar. Ini mirip dengan yang pertama dan yang ketiga. Jadi saya nggak perlu panjang lebar, silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Terutama ketika teman-teman mencoba memahami materi belajar yang sulit. Ya, silakan bisa membuat sebuah prompt yang sekiranya dapat membantu teman-teman untuk memahami sebuah materi dengan lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah membantu mencari acuan dan sumber bacaan. Di mahasiswa itu nanti bisa mengidentifikasi topik yang ingin dipelajari, habis itu sumber bacaannya yang dicari. Oke, untuk rekomendasi ya, ketika teman-teman menggunakan generatif AI, yang pertama tetap hormati hukum, terus peraturan ujian juga tolong dilaksanakan. Habis itu renungkan tujuan pembelajarannya ya. Jangan cuma dipakai, tapi ketika teman-teman belajar ya menggunakan AI, dengan teman-teman tahu dasar dari perkuliahannya atau materinya, itu teman-teman akan memposisikan AI bukan sebagai sumber saja ya, tapi teman-teman akan memposisikan AI itu lebih sebagai partner dalam belajar ya, partner dalam ya kalau bekerja mungkin ya, tapi lebih ke pemberian rekomendasinya di sini ya. Terus bisa juga membuat seperti literasi, berdiskusi dengan ChatGPT. Kalau bisa ya, diringkas bahan pembelajarannya, jadi nggak cuma ditanyakan terus dilihat oh ini jawabannya begini, enggak, tapi diringkas dan dipahami isinya. Kita juga tingkatkan kemampuan coding kita dengan ChatGPT, itu bisa. Teman-teman bisa belajar tentang
apa yang teman-teman mau pelajari di situ. Tapi juga harus paham ya resiko saat menggunakan ChatGPT itu seperti apa. Dan yang terakhir, baca daftar periksa di akhir bagian ya sebelum menggunakan ChatGPT. Oke, referensi untuk perkuliahan ini yang pertama ada An Introduction to Ethics in Robotics and AI by Christoph Berneck ya. Mulai dari chapter 9 sampai 11, dan yang terakhir adalah panduan penggunaan generative AI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Ini diambil dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ini bisa dicari bukunya dan juga bisa dicari sumbernya. Oke, mungkin itu untuk materi ke-9 ya. Teman-teman bisa pelajarin ya. Didengarkan, dipelajari. Semoga sukses. Terima kasih.